Selamat siang, Horas Mahupata Ganupan. Salam sejahtera bagi kita seluruhnya. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Panitia Pemilihan Pangulu tingkat Nagori pada pemilihan Pangulu serentak Kabupaten Simalungun tahun 2022 yang akan kita laksanakan secara serentak di 248 Nagori, 32 kecamatan di Rabu 15 Maret 2023. Pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, kami akan memberikan penjelasan untuk mendukung Bapak Ibu melaksanakan tahapan terkait dengan penelitian keabsahan dan klarifikasi serta perbaikan berkas. Sebagaimana tahapan dan jadwal yang sudah ditetapkan oleh panitia kabupaten, bahwa tahapan penelitian keabsahan dan klarifikasi berkas akan berakhir pada hari ini 20 Januari 2023 dan akan dilanjutkan dengan tahapan perbaikan kelengkapan bagi bakal calon yang berkasnya tidak absah dan perlu diperbaiki dengan jadwal dari 23 sampai 27 Januari. Nah, kesempatan kali ini video kita akan menjelaskan tentang pengisian C7 ya, yaitu berita acara hasil penelitian keabsahan dan klarifikasi berkas yang akan Bapak Ibu tuangkan dan kerjakan di akhir daripada proses perbaikan kelengkapan administrasi. Paling lama tanggal 27 Januari 2023, maka kertas kerja C7 berita acara hasil penelitian keabsahan berkas itu sudah Bapak Ibu isi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, perlu kami perjelas kembali bahwa hasil akhir daripada penelitian keabsahan dan perbaikan kelengkapan ya akan menentukan tahapan selanjutnya. Jadi akan ada nanti 3 opsi tahapan selanjutnya yang akan Bapak Ibu lakukan. Opsi yang pertama ya adalah bagi bakal calon panggulu yang berkasnya itu sudah absah berjumlah 2 sampai 5, maka Bapak Ibu akan lanjut ke tahapan penetapan calon panggulu tanggal 30 Januari 2023. Opsi yang kedua adalah apabila bakal calon panggulu yang berkasnya sudah Bapak Ibu nyatakan absah berjumlah lebih dari 5 orang, maka tahapan yang akan Bapak Ibu lakukan selanjutnya adalah pelaksanaan seleksi tambahan ya, pelaksanaan seleksi tambahan. Dan opsi yang ketiga itu kita bisa lihat di tahapan dan jadwal di Romawi 6 ya. Di Romawi 6 ini, jika bakal calon panggulu yang berkas keabsahannya lengkap kurang dari 2 ya, maka Bapak Ibu wajib melanjutkan tahapan perpanjangan pendaftaran tanggal 30 Januari sampai dengan 9 Februari 2023. Jadi itulah 3 opsi Bapak Ibu sekalian, hasil daripada penelitian keabsahan berkas, hasil daripada Bapak Ibu mengerjakan kertas kerja C7. Nah, kita langsung masuk ke materi kita, juknis halaman 18 ya. Kita langsung masuk di bagian E, karena di bagian E inilah menjadi bagian akhir daripada penelitian keabsahan ya. Di angka 1, apabila berdasarkan hasil penelitian keabsahan terdapat salah satu atau beberapa bakal calon yang berkas kelengkapannya tidak sah atau tidak absah, maka panitia memberitahukan secara tertulis kepada balon menggunakan model C6 untuk melakukan perbaikan berkas kelengkapan yang tidak sah disertai dengan informasi batas waktu perbaikan berkas. Jadi ini dia kertas kerja model C6. Apabila pada saat Bapak Ibu melakukan penelitian keabsahan ada berkas daripada bakal calon yang tidak absah, maka Bapak Ibu wajib menyurati bakal calon tersebut menggunakan model C6 dengan menuangkan
berkas-berkas apa saja yang tidak lengkap, dan berkas apa saja yang tidak absah, sehingga perlu dilakukan perbaikan, dan juga Bapak Ibu menuangkan batas waktu akhir ya penyerahan perbaikan berkas tersebut ya, seperti itu. Sebagai bukti ya, C6 ini merupakan bukti bahwa Bapak Ibu sudah memberitahukan adanya berkas daripada bakal calon yang tidak absah sehingga perlu dilakukan perbaikan. Selanjutnya Bapak Ibu, di angka 2, jangka waktu bagi balon melakukan perbaikan berkas kelengkapan yang tidak sah adalah paling lambat 5 hari setelah selesainya jangka waktu penilaian keabsahan ya. Jadi sesuai dengan jadwal, batas akhir daripada perbaikan berkas adalah tanggal 27 Januari. Di angka 3 dijelaskan lebih lanjut, jika dalam batas waktu yang ditentukan ternyata bakal calon belum menyampaikan berkas yang sah atau absah, maka bakal calon dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh panitia pemilihan ya. Jadi apabila sampai tanggal 27 diakhiri ditutupnya proses penelitian keabsahan menggunakan model C7, ternyata bakal calon tersebut tidak menyampaikan berkas yang sah sesuai dengan pemberitahuan, maka bakal calon penghulu tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Atau bisa jadi bakal calon tersebut menyampaikan berkas perbaikan, tetapi ternyata tetap juga tidak memenuhi keabsahan. Maka tidak ada lagi peluang untuk memperpanjang waktu perbaikan berkas, sehingga tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke angka 5 ya. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian keabsahan, terdapat bakal calon yang memenuhi persyaratan keabsahan berkas berjumlah 2 sampai 5 ya. Maka hasil penelitian keabsahan dituangkan dalam berita acara hasil penelitian keabsahan berkas, yaitu kertas kerja model C7 ya. Jadi di tanggal 27 Januari 2023 maka Bapak Ibu wajib mengakhiri proses penelitian, keabsahan, klarifikasi, dan perbaikan berkas dengan menuangkan semua proses tersebut dalam berita acara model C7 ya. Dan selanjutnya panitia pemilihan melakukan penetapan calon penghulu ya. Ini bagi bakal calon yang memenuhi berkas 2 sampai 5 orang ya. Jadi bakal calon yang memenuhi berkas jumlahnya 2 sampai 5, maka panitia melanjutkan tahapan penetapan calon penghulu ya, yaitu tanggal 30 Januari 2023 ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, itu opsi yang pertama ya. Kalau ternyata bakal calon yang memenuhi keabsahan berkas berjumlah 2 sampai 5. Kondisi yang kedua adalah ya, dalam hal berdasarkan hasil penelitian keabsahan berkas terdapat balon yang memenuhi persyaratan keabsahan berjumlah lebih dari 5 orang ya, yaitu 6, 7, 8 dan seterusnya. Maka hasil penelitian keabsahan tetap juga dituangkan dalam berita acara hasil penelitian keabsahan dengan kertas kerja model C7. Namun perbedaannya dengan yang di atas tadi adalah tahapan selanjutnya panitia menyampaikan nama-nama bakal calon yang berjumlah lebih dari 5 orang tersebut ke panitia kabupaten untuk dilakukan tahapan seleksi tambahan ya. Jadi apabila kita melihat jadwalnya ini seleksi ya. Jadi kami harapkan Bapak Ibu panitia itu melaporkan nama-nama ya beserta dengan berkas kelengkapan daripada bakal calon yang berjumlah lebih dari 5 itu untuk segera dilaporkan ke panitia kabupaten ya. Karena tanggal 2
atau setidak-tidaknya, maaf, tanggal 1 atau setidak-tidaknya paling lambat tanggal 2 Februari, mereka akan dijaring kembali dengan mengikuti seleksi tambahan yang dilakukan oleh panitia kabupaten. Ya. Kondisi ketiga Bapak Ibu sekalian ya, kondisi ketiga yang perlu kami sampaikan ya. Kondisi ketiga yang perlu kami sampaikan adalah ini di poin huruf G ya, perpanjangan pendaftaran. Ini dia kondisi yang ketiga ya, di angka 1 huruf B demikian. Apabila setelah dilakukan penelitian keabsahan berkas dan bakal calon yang memenuhi keabsahan berkas kurang dari 2 orang ya, maka akan dilakukan perpanjangan masa pendaftaran ya. Jadi setelah diakhiri nanti proses penelitian keabsahan dan ternyata bakal calon yang memenuhi keabsahan berkas kurang dari 2 sesuai dengan tahapan, sesuai dengan juknis, Bapak Ibu panitia akan melanjutkan tahapan yang namanya perpanjangan pendaftaran ya, tanggal 30 ya. Jadi tanggal 30 itu langsung dilakukan perpanjangan pendaftaran jika bakal calon penghulu yang memenuhi keabsahan berkas kurang dari 2 ya. Ini sama dengan kondisi bagi perpanjangan pendaftaran ketika bakal calon penghulu yang mendaftar dan berkasnya lengkap itu kurang dari 2 ya, seperti itu. Jadi jangan sampai bingung, Bapak Ibu panitia melakukan proses perpanjangan pendaftaran sesuai dengan jadwal yang sudah disediakan. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian 3 kondisi daripada akhir penelitian keabsahan. Hal ini bisa kita lihat dari model C7 ya. Tanggal 27 Januari nanti inilah model C7 di mana Bapak Ibu melakukan penelitian ya. Maaf, Bapak Ibu menuangkan berita acara penetapan hasil penelitian ya. Jadi penetapan hasil penelitian itu sesuai jadwal ya. Tanggal 27. Tanggal 27 Januari model C7 wajib sudah Bapak Ibu kerjakan dan tuangkan karena disitulah akhir daripada tahapan penelitian keabsahan serta perbaikan. Kita akan memberikan penjelasan bagaimana mengerjakan mengisi daripada kertas kerja model C7 ini ya, di angka 1 ini nanti ya, silakan dituangkan Bapak Ibu telah melaksanakan penelitian keabsahan selama 5 hari, yaitu mulai dari tanggal ya sesuai dengan jadwal. Selanjutnya, poin yang kedua adalah yang perlu Bapak Ibu tuangkan adalah setelah berakhirnya masa penelitian dan klarifikasi di atas, maka berdasarkan belangko penelitian keabsahan model C5 ditetapkanlah hasil penelitian ya. Ada 2 kondisi hasil penelitian pada saat penelitian keabsahan itu. Yang pertama adalah bakal calon yang memenuhi persyaratan keabsahan berkas sebanyak berapa orang ya. Lalu dituangkanlah nama-nama balon yang memenuhi persyaratan keabsahan berkas. Kondisi kedua adalah B, bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan keabsahan berkas dan oleh karenanya perlu melakukan perbaikan berkas atas berkas yang tidak sah atau tidak memenuhi keabsahan adalah sebanyak berapa orang ya. Jadi dituangkan berapa orang yang bakal calon perlu melakukan perbaikan berkas, lalu diuraikan siapa-siapa saja nama balon tersebut. Sementara kalau tidak ada bakal calon yang perlu melakukan perbaikan berkas, silakan diisi dengan angka 0 ya, untuk menerangkan bahwa tidak ada balon yang perlu melakukan perbaikan berkas. Di angka 3 ini sudah baku ya. Selanjutnya, panitia pemilihan telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada bakal calon sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf B di atas ya. Untuk melakukan perbaikan berkas yang tidak memenuhi keabsahan dan untuk menyerahkan berkas perbaikan tersebut kepada panitia paling lama tanggal 27 Januari ya, sesuai dengan jadwal, sesuai dengan surat yang Bapak Ibu beritahukan kepada balon yang perlu memperbaiki.
Selanjutnya Bapak Ibu, kita langsung ke angka 4 dari model kerja C7. Setelah berakhirnya masa perbaikan, ya. Jadi masa perbaikan itu adalah tanggal 27, maka panitia pemilihan menetapkan hasil penelitian keabsahan. Ya, yaitu ya. Jadi Bapak Ibu tuangkanlah sampai batas akhir masa perbaikan berkas, maka bakal calon yang memenuhi syarat keabsahan adalah dituangkanlah Bapak Ibu tuangkanlah siapa-siapa saja nama balon yang memenuhi syarat keabsahan. Sementara di poin B, Bapak Ibu menuangkan nama bakal calon yang sampai berakhirnya masa perbaikan ternyata berkasnya tetap tidak memenuhi syarat. Ya, dituangkanlah nama-namanya di bawah ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjut ke angka 5. Ya. Di kertas kerja model C7 ini, di angka 5-nya, itu Bapak Ibu diberikan pilihan 3 opsi sesuai dengan kondisi yang ada. Sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya. Kondisi yang pertama adalah apabila balon yang memenuhi syarat keabsahan berjumlah 2 sampai dengan 5, maka berita acara Bapak Ibu menggunakan isian sebagai berikut ini, ya. Sementara itu, ya, yang sementara itu, apabila bakal calon yang memenuhi syarat keabsahan berjumlah lebih dari 5 orang, maka Bapak Ibu panitia naguri kertas kerjanya menggunakan angka 5 sebagai berikut ini, ya. Yang di atas ini silakan dihapus, ya. Silakan dihapus. Opsi yang ketiga, ya. Bagi naguri yang bakal calon yang memenuhi syarat keabsahan berjumlah kurang dari 2, maka isi berita acara angka 5-nya menggunakan opsi yang ketiga ini, ya. Di mana di dalamnya ini diuraikan perlu dilakukan tahapan perpanjangan masa pendaftaran, ya. Jadi angka 5 pada model C7 ini berupa 3 opsi sesuai dengan kondisi hasil daripada penelitian keabsahan. Sedangkan angka 6 ini sudah baku, Bapak Ibu bisa langsung masukkan pada poin terakhir daripada berita acara model C7, lalu selanjutnya ditandatangani oleh pihak-pihak yang perlu menandatanganinya. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian terkait dengan pelaksanaan, ya, pengerjaan model kerja C7. Mudah-mudahan ya mudah-mudahan Bapak Ibu semakin paham dan terbantu dengan video penjelasan yang kami tayangkan pada kesempatan ini. Semoga sesuai dengan jadwal Bapak Ibu sekalian tidak ada yang lalai melewatinya. Besar harapan kami Bapak Ibu melaksanakan kegiatan di naguri masing-masing sesuai dengan juknis dan sesuai dengan tahapan. Itu saja yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Semoga proses penetapan hasil penelitian keabsahan pada tanggal 27 Januari Bapak Ibu dapat mengerjakan model kerja kertas kerja model C7 dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kami akhiri, terima kasih. Salam sehat. Horas ma hubata ganupan.